Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Saputra, BP 191095 dari kelas Sinyal dan Sistem TA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS sinyal dan sistem mengenai sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Untuk yang pertama, pengertian dari sinyal dasar. Sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Contoh dari sinyal-sinyal dasar tersebut, yang pertama adalah gelombang, tegangan, dan arus yang terdapat pada satu rangkaian listrik. Dan yang kedua adalah sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. Yang ketiga, contohnya adalah sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram atau ECG, atau elektroencephalogram atau EEG. Selanjutnya adalah gaya-gaya pada torsi dalam satu sistem mekanik. Untuk contoh yang terakhir adalah laju aliran pada fluida atau gas dalam satu proses kimia. Representasi suatu sinyal dalam bentuk sinyal elementer dapat mempermudah. Yang pertama adalah pemahaman tentang sifat-sifat sinyal dan sistem. Yang kedua adalah penyelesaian persoalan teknik atau rekayasa. Berikut adalah tabel atau maksud saya gelombang dari sinyal suara. Contohnya adalah sinyal suara sukolilo.wav. Ini adalah segmen sinyal berbunyi sukolilo. Dapat dilihat. Selanjutnya ini adalah bentuk atau contoh pembentukan sinyal dari dua sinyal sinusoidal. Terdapat satu lembah dan satu bukit, itu adalah satu frekuensi. Jadi untuk rumusnya adalah YT adalah sin 2 VFT ditambah sepertiga sin 2 V3F1T. Di sini adalah gelombang-gelombang penjumlahan dua komponen frekuensi. Selanjutnya, secara matematis, komponen frekuensi dari gelombang persegi dapat disusun dari penjumlahan beberapa frekuensi kelipatan ganjil dari frekuensi fundamental, seperti pada persamaan berikut. T sama dengan AX, sigma K sama dengan 1 per K sin 2 V KF 1T. Dan pada gambar sebelah kiri adalah komponen gelombang persegi. Untuk sinyal-sinyal dasar. Sinyal-sinyal dasar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskrit. Yang pertama adalah sinyal waktu kontinu. Apa itu sinyal waktu kontinu? Adalah sinyal ketika suatu sinyal memiliki nilai real pada keseluruhan tentang waktu T yang ditempatinya, dan dapat kita definisikan secara matematisnya adalah Ft sama dengan E minus tahingga sampai tahingga. Contoh dari sinyal waktu kontinu adalah fungsi step, fungsi ramp, impuls, dan sinyal periodik. Untuk fungsi step, UT sama dengan T sama dengan, maksudnya T besar sama 0 dan T kecil dari 0. Nilainya adalah 1 dan 0. Pada grafik dapat kita gambarkan fungsi step seperti ini. Terus selanjutnya adalah fungsi ramp. Fungsi ramp ini bisa juga disebut dengan fungsi tanjak. Ketika RT didefinisikan secara matematik, RT ketika T besar sama 0 dan T kecil sama 0, maksudnya T kecil 0. Dan untuk grafiknya adalah menanjak seperti namanya, yaitu ramp atau tanjak. Pada grafik dia akan menanjak. Selanjutnya adalah impuls. Impuls atau impuls juga dikenal sebagai fungsi delta atau distribusi direct. Didefinisikan sebagai delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0. Ketika integral minus E sampai E
delta lambda d lambda sama dengan 1. Untuk nilai real E besar sama dengan 0. Seperti fungsinya atau namanya, ini adalah fungsi delta. Delta atau segitiga seperti ini. Set. Ini adalah fungsi impuls pada grafik. Selanjutnya adalah impuls kedua. Untuk nilai real K, maka K delta T merupakan sebuah impuls dengan area K. Ini dapat didefinisikan ketika K delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0. Dan integralnya minus E sampai E K delta lambda D lambda sama dengan K. Untuk suatu nilai real E besar 0. Untuk grafiknya dapat kita lihat fungsi impuls K delta T adalah ke atas. Selanjutnya adalah sinyal periodik. Sinyal periodik ditetapkan T sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinu xt dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika xt tambah T sama dengan xt untuk semua nilai T. Ketika minus tak hingga kecil dari T, besar dari tak hingga. Satu contoh pada suatu sinyal periodik adalah suatu sinyal sinusoida, yaitu ketika xt sama dengan a cos omega t ditambah theta, di mana a adalah amplitudo, omega adalah frekuensi dalam radian per detik, lalu theta adalah fasa dalam radian, frekuensi f dalam hertz, atau siklus per detik adalah sebesar f sama dengan omega per 2V. Sinyal periodik selanjutnya adalah rumusnya adalah a cos YWT ditambah 2V per omega ditambah theta sama dengan a cos WT ditambah 2V tambah 0 sama dengan a cos omega T ditambah theta. Untuk gambarnya adalah seperti sinusoidal. Gambar dari sinyal periodik sinusoida. Selanjutnya adalah sinyal waktu diskrit. Jadi pada kasus sinyal diskrit xt, T disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit T sama dengan Tn untuk beberapa rentang nilai integer pada n. Sebagai contoh, T dapat menempati suatu nilai integer 0, 1, 2, dan 3. Dalam hal ini, T sama dengan Tn sama dengan n. Artinya T sama dengan n. Untuk suatu nilai n sama dengan 0 dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 0, dan x4 sama dengan -1. Sementara nilai untuk xn yang lain adalah 0. Dan inilah hasil dari sinyal diskrit yang telah ditentukan tadi. Nah, berikut adalah contoh sebuah sinyal diskritnya. Lalu selanjutnya adalah sinyal diskrit dan sinyal digital. Pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil proses sampling adalah lebih lanjut. Sinyal hasil sampling dibandingkan dengan beberapa nilai threshold tertentu dengan level-level digital yang dikehendaki. Apabila suatu nilai sampel yang didapatkan memiliki nilai lebih tinggi dari suatu threshold, maka nilai digitalnya ditetapkan mengikuti nilai integer di atasnya. Tetapi apabila nilainya lebih rendah dari threshold, ditetapkan nilainya mengikuti nilai integer di bawahnya. Proses ini dalam analog to digital conversion atau IDC juga dikenal sebagai kuantisasi. Contoh-contoh sinyal waktu diskrit yang pertama adalah sekuen konstan, impuls, unit step, sekuen rektanguler atau persegi, dan sinusoida diskrit. Lalu selanjutnya adalah sekuen konstan. Sinyal ini dihasilkan dari sampling sinyal waktu
kontinu yang nilainya konstan, misalnya sinyal DC. Bentuk sinyal waktu diskrit untuk representasinya berupa dengan pulsa-pulsa bernilai sama, mulai dari nilai negatif, tak berhingga, sampai dengan positif yang tak berhingga. Gambaran matematis untuk sinyal ini adalah sebagai berikut. Fnt sama dengan 1 untuk semua nilai n. Kira-kira seperti ini nilai dari sekuen konstan ketika pada grafik. Nilainya konstan ke atas dengan nilai 1. Selanjutnya adalah sekuen impuls. Sekuen impuls bukan merupakan bentuk sampel dari sinyal waktu diskrit. Sekuen impuls pada saat bernilai 1 untuk titik ke-10 yang lainnya bernilai 0 dan dapat didefinisikan sebagai doen 1 untuk n sama dengan 10, 0 untuk n yang lainnya. Dan seperti ini gambar ada grafiknya. Ada sekuen impuls. Selanjutnya adalah unit step. Unit step ini adalah sebuah sekuen unit step untuk satu kasus di mana nilainya adalah 1. Untuk nilai n besar sama 10 dan bernilai 0 untuk k sebelumnya, dan dapat didefinisikan sebagai Qn 1 jika n besar sama dengan 20, 0 jika n kecil sama 20. Seperti ini gambar dari sekuen unit step. Ini adalah kebalikan dari impuls yang tadi, yang konstan. Lalu selanjutnya adalah sekuen rektanguler atau persegi. Kita tetapkan suatu variabel L dengan nilai positif integer. Sebuah fungsi rektanguler waktu diskrit PLN dengan panjang L dapat didefinisikan sebagai PLN 1 jika min n besar sama n, kecil sama dengan n, dan 0 untuk nilai yang lainnya. Seperti ini gambar dari sekuen rektangular. Selanjutnya adalah sinusoida diskrit. Sebuah sinyal diskrit Xn akan menjadi bentuk sinyal diskrit periodik apabila terjadi perulangan bentuk setelah suatu periode f tertentu. X ditambah n sama dengan Xn. Pada suatu kasus, sinyal sinus Xn sama dengan A cos n ditambah theta. Contohnya adalah gambarkan sebuah sinyal sinus diskrit dengan periode V/5 dengan fase awal theta sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita dapat memanfaatkan software MATLAB. Dan akan didapatkan gambaran untuk satu fungsi periode Xn sama dengan A cos periode n ditambah theta. Dan ini adalah gambar dari sinyal sinus diskrit pada MATLAB. Selanjutnya adalah sinyal sinusoida. Jadi sinyal sinusoida adalah semua sinyal yang ada di dalam prosesnya pengolahan sinyal. Dapat didekati dengan model dasar sinyal sinus. Lebih mudah dipahami karena bentuknya sederhana dan memiliki frekuensi yang tunggal. Lalu selanjutnya adalah parameter pada sinyal sinus. Yt sama, untuk rumusnya adalah Yt A sin 2V. 2V Ft ditambah theta, di mana ada amplitudo dalam nilai real, F adalah frekuensi dalam Hertz, theta adalah fase awal sinyal antara 0 sampai 360 derajat. Juga sering dinyatakan dalam radian 0 sampai dengan 2V radian. Sebagai contohnya adalah Yt sama dengan 5 sin 2V Ft, di mana 5 sin 2V 2T. Ini berarti amplitudenya adalah 5, yang ini frekuensinya adalah 2 Hz, yang ini, dan fase awalnya adalah 0. Dan seperti ini gambar dari amplitudo, yaitu satu bukit dan satu lembah. Satu periode itu adalah satu per frekuensi. Selanjutnya adalah sampling. Sampling adalah proses pengambilan sampel disebut sebagai sampling dan dilakukan secara periodik setiap T detik yang kemudian dikenal sebagai periode sampling. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan dalam waktu TS atau time sampling yang jauh lebih kecil dibanding T. Dengan
Demikian output yang dihasilkan berupa pulsa-pulsa sinyal tersampel. Dan seperti inilah rangkaian dari sampling, yaitu ketika sinyal masuk ke TS, masuk ke resistor, dan sinyal tersampel. Dan untuk grafiknya seperti ini, ketika sinyal input dan sampel, jadi ada titik-titik ketika pada gelombangnya. Gambaran hasil sampling. Jadi ini adalah gambaran sinyal continue dan sinyal discrete. Jadi untuk T per 16 detik, gambar pada grafiknya adalah seperti ini. Dan pada proses samplingnya adalah diberi titik-titik setiap gelombangnya. Selanjutnya adalah operasi dasar sinyal. Untuk sinyal waktu continue dan sinyal waktu discrete, operasi dasar sinyalnya adalah 5, yaitu atenuasi atau pelemahan, aplikasi atau penguatan, delay atau pergeseran, penjumlahan, dan perkalian. Yang pertama adalah atenuasi, yaitu ketika sinyal masuk, terus masuk ke media transmisi atau kanal, dan sinyal keluar. Ini adalah atenuasi atau pelemahan suatu sinyal. Dalam bentuk pendekatan operasi matematika, peristiwa ini dapat diberikan sebagai berikut. HT sama dengan A dikali ST. Dalam hal ini, A kecil 1 yang merupakan konstanta pelemahan yang terjadi. Dan ini adalah contoh pada pelemahan kasus sinyal sinus. Yang ini adalah sinyal asli, dan yang bintang-bintang ini adalah sinyal setelah pelemahan. Selanjutnya adalah aplikasi. Dalam bentuk penyadaran persamaan matematis, bentuk operasinya sama dengan atenuasi, tetapi dalam hal ini konstantanya A besar sama 1. Jadi ketika A besar sama 1, maka dia akan terjadi penguatan yang bintang-bintang ini. Dan yang seperti biasa ini adalah sinyal aslinya. Selanjutnya adalah pergeseran. Ketika UT terjadi delay, maka terjadi adalah UT ditambah delta T, atau ada delay waktunya. Jadi kita tambahkan. Untuk gambarnya pada kondisi awal seperti ini. Setelah terjadi delay atau pergeseran, maka dia akan berpindah. Dan untuk rumusnya adalah UT ditambah delta T. Selanjutnya ada penjumlahan. Ketika sinyal 1 masuk ditambah dengan sinyal 2 masuk, maka hasilnya adalah sinyal 3. Secara matematik dapat diberikan sebagai berikut. GT sama dengan FT ditambah HT. Kira-kira seperti ini gambar dari contoh penjumlahan pada sinyal sinus. Ini adalah sinyal 1. Ini adalah sinyal 2. Jadi ketika sinyal 1 ditambah sinyal 2, maka sinyal 3 adalah sinyal seperti ini. Selanjutnya adalah perkalian. Ketika sinyal 1 masuk dikali dengan sinyal 2, maka sinyal 3 adalah hasil perkaliannya. Secara matematik dituliskan sebagai berikut. GT sama dengan FT dikali HT. Dalam operasi matematik, perkalian antara dua sinyal, setiap komponen ke T, sinyal pertama dikalikan dengan komponen T sinyal kedua. Seperti ini gambar dari contoh perkalian pada sinyal sinus. Jadi ketika sinyal 1 seperti ini dikali dengan sinyal 2 yang seperti ini, maka hasilnya adalah sinyal 3 yang seperti ini. Sama dengan SIT dikali SCT yang ini. Selanjutnya kita masuk ke transformasi Z. Pertama adalah transformasi Z langsung. Definisinya adalah XZ sama dengan sigma, N sama dengan minus tak hingga Xn Z min N. Contohnya adalah tentukan transformasi Z dari beberapa sinyal discrete di bawah ini. X1N sama dengan 125.701. X2N adalah 125.701. Jawabannya adalah X1N yang tadinya 125.701 lalu ditransformasikan sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2Z min 1 ditambah 5Z min 2 ditambah 7
Z min 3 ditambah Z min 5. Ini adalah hasil dari transformasinya. Dan yang kedua adalah X2N. Nilai yang pertama adalah 125701 dan ditransformasikan sehingga hasilnya adalah Z2 ditambah 2Z1 ditambah 5 ditambah 7Z-1 ditambah Z-3. Contoh selanjutnya adalah tentukan transformasi Z dari beberapa sinyal di bawah ini. Yang pertama adalah X1N sama dengan dou N, X2N dou N kurang K. Untuk K besar sama dengan 0, X3N dou N tambah K, untuk K sama dengan besar sama dengan 0. Untuk jawabannya, yang pertama hasilnya adalah 1, karena 1 dikali Z0. Dan gambar yang dihasilkan adalah seperti ini. Untuk gambarnya seperti ini. Dan untuk jawaban yang kedua, hasilnya adalah Z min K. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah ZK. Dan gambarnya seperti ini. Lalu, domain of representation. Jadi, domain N atau discrete times, sequence, impulse, respon, persamaan beda. Ini adalah contohnya. Lalu untuk domain min omega, yaitu frekuensi respon, spectral representation, dan domain Z adalah operator dan pole zero. Apabila satu kasus sudah dibacakan pada satu domain tertentu, maka ditransformasikan ke domain yang lain dan akan mudah menyelesaikannya. Dan ini adalah fungsi dasar dari TZ atau transformasi Z. Dapat dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya adalah sifat-sifat properti transformasi Z. Seperti ini. Untuk sifat-sifat transformasi Z, untuk linearitasnya adalah Xn sama dengan X1N ditambah BX2N dan ditransformasikan sehingga hasilnya adalah AX1Z ditambah BX2Z. Contohnya adalah tentukan transformasi Z dari nilai Xn 32 pangkat N dikurang 43 pangkat N dikali UN. Jawabannya adalah X1N 2N 2 pangkat N UN ditransformasikan sehingga hasilnya adalah 1 per 1 dikurang 2 Z min 1 ROC untuk Z besar sama dengan 2 untuk Z besar 2 dan X2N sama dengan 3N pangkat N UN dan ditransformasikan sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kurang 3 Z min 1 dan hasil yang didapatkan adalah min 1 kurang Z min 1 per 1 5 Z kurang 1 ditambah 6 Z min 2. Lalu sifat transformasi Z pada pergeseran, yaitu ketika Xn min N0 ditransformasikan sehingga hasilnya adalah Z min N0 X Z. Jadi contohnya adalah transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan U N kurang 3 X1N sama dengan UN X1Z 1 per 1 kurang Z1. Lalu kita transformasikan dengan Z besar 1 Xn, hasilnya adalah Xn UN N min 3 menjadi, lalu ditransformasikan sehingga hasilnya adalah Z min 3 per 1 kurang Z min 1. Lalu sifat transformasi Z pada time reversal, ketika X min N ditransformasikan sehingga X Z min 1. Contohnya, tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan U min N. X1N sama dengan UN X1Z ditransformasikan sehingga hasilnya 1 per 1 kurang Z1. Lalu ketika ini ditransformasikan, hasilnya adalah 1 per 1 kurang Z. Lalu untuk diferensiasi dalam domain Z. Jadi ketika Xn
ketika ditransformasikan hasilnya adalah z dx z per dz. Contohnya adalah ketika xn sama dengan nan un kita transformasikan. Jadi ketika xn, x1n, an, un ditransformasikan sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kurang az min 1. Lalu sesuai dengan rumusnya kita transformasikan sehingga hasilnya adalah min dz dikali 1 per a1 dikurang az min 1. Lalu didapatkan hasilnya adalah az min 1 per 1 per az min 1 pangkat 2. Lalu konvolasi antara dua sinyal. Jadi ketika dikalikan dan ditransformasikan hasilnya adalah x1z, x2z. Contohnya adalah x1n dan x2n. X1n-nya adalah 1 min 2 1 dan x2-nya adalah 1 0. Maksudnya 1 ketika 0 besar sama dengan n kecil sama dengan 5 dan 0 untuk nilai lainnya. Lalu kita kalikan nilainya dan didapatkan hasilnya adalah setelah dikalikan dengan rumus transformasi ini maka hasilnya adalah 1 min 1 0 0 0 0 min 1 dan 1. Selanjutnya contoh 8.5. Tentukan transformasi z dari sinyal-sinyal di bawah ini. Itu ketika xn sama dengan cos omega n dikali un. Yang ini tadi dapat kita tuliskan juga menjadi 1 per 2 a j omega 0 n un ditambah 1 per 2 e min j omega n un. Lalu kita transformasikan sehingga hasil yang didapatkan adalah 1 dikurang z min 1 cos omega 0 per 1 dikurang 2 z1 cos omega ditambah z min 2. Lalu selanjutnya pada scaling in the z domain. Ketika xn lalu ditransformasikan transformasi z di an x1n, lalu kita transformasikan sehingga hasilnya adalah x z per a. Contohnya adalah yang ini x1n an cos omega 0n un, dan yang keduanya adalah x2n an sin omega n un. Nilai ini tadi dapat kita rubah menjadi seperti ini. Lalu kita transformasikan sehingga hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua juga seperti itu. Kita bisa diubah menjadi nilai seperti ini lalu ditransformasikan sehingga nilainya seperti ini. Untuk time reversal. Jadi ketika x min n ditransformasikan sehingga hasilnya hasilnya z min 1. Contohnya transformasi z sinyal xn u min n xn un transformasikan sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kurang z min 1. Dan untuk u min n ditransformasikan sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kurang z. Jadi xn un min n dapat ditransformasikan yang hasilnya adalah 1 per 1 kurang z. Lalu diferensiasi dalam domain z. Jadi ketika xn ditransformasikan sehingga hasilnya adalah min z dx z per dz. Contohnya adalah ketika xn nan un kita transformasikan. Jadi bentuk ini dapat dijadikan seperti ini. Lalu hasil dari transformasinya seperti ini. Selanjutnya adalah konvolusi antara dua sinyal xn seperti ini. Jadi ketika ditransformasikan hasilnya adalah x1z, x2z. Contohnya adalah x1n 1 min 1n dan x2n nya 1 untuk 0 besar dari n kecil dari 5 dan 0 untuk nilai lainnya.
Jadi kita rubah dulu, lalu kita transformasikan sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah transformasi Z rasional untuk pool 0 dan 0. Untuk pool sama dengan harga dikurang harga Z sama dengan Pi yang menyebabkan XZ sama dengan T hingga. Untuk 0, harga dikurang harga Z sama dengan ZI yang menyebabkan XZ sama dengan 0. Lalu fungsi rasional XZ NZ per DZ. Seperti ini. Dan hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Sama, ini adalah lanjutannya tadi. Dan untuk NZ dan DZ polinom XZ NZ DZ B0 A0 Z N M. Lalu Z kurang Z1 dikali Z kurang Z2 Z kurang Zm per Z kurang P1 Z kurang P2 lalu Z dikurang Pm. Lalu hasilnya adalah GZN kurang M seperti ini. Lalu contoh selanjutnya adalah tentukan pool dan 0 dari XZ 2 dikurang 1,5 Z-1 per 1 kurang 1,5 Z-1 ditambah 0,5 Z-2. Untuk jawabannya seperti ini. Kita pisahkan, lalu hasilnya adalah 2Z Z kurang 0,75 Z kurang 1 per Z kurang 1 kali Z 0,5. Untuk 0 nya atau Z1 nya sama dengan 0, Z2 nya adalah 0,5. Untuk pool 1 sama dengan 1, pool 2 sama dengan 0,5. Lalu fungsi sistem dari sistem LTI YN sama dengan HN dikali XN. Lalu ditransformasikan sehingga HZ dikali XZ. HZ sama dengan YZ per XZ. Respon impuls HN menjadi HZ fungsi sistem. Persamaan beda dari sistem LTI, YN sama dengan sigma N K sama dengan 1 AK Y N kurang K ditambah M sigma K sama dengan 0 BK X N kurang K. Untuk YZ sama dengan min N sigma N K sama dengan 1 AK YZ Z kurang K ditambah sigma M K sama dengan 0 BK XZ Z min K. Lalu Z YZ sama dengan sigma N K sama dengan 1 AK YZ Z min K ditambah sigma M K sama dengan 0 BK YZ Z min K. Lalu hasilnya akan seperti ini. Hasil ini adalah fungsi sistem rasional. Lalu untuk pool zero system seperti ini. Hal khusus yang pertama yaitu AK sama dengan 0. 1 besar dari K kecil dari N. Persamaan seperti ini adalah L0 system. Untuk hal khusus yang keduanya adalah BK sama dengan 0. 1 kecil daripada M besar daripada 1. Nah, ini persamaan untuk pool system. Lalu selanjutnya adalah transformasi Z balik. Jadi untuk transformasi Z balik ini adalah XZ sama dengan sigma hingga sampai N sama dengan minus hingga XN Z min N. Lalu diubah menjadi XN 1 per 2 VJ integral 0 X Z Zn dikurang DZ. Jadi ini bisa menggunakan teorema residu Cauchy yang bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya ekspansi fraksi parsial dalam tabel transformasi Z. Untuk XZ alfa A1 X1Z ditambah A2 X2Z ditambah AK XKZ. Untuk XN-nya yaitu A1 X1N ditambah A2 X2N AK XKN. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.